Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 1 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, seorang ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 20. Surat Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
Pada pertemuan yang lalu, yaitu pada pertemuan kemarin, telah dijelaskan bahwasannya orang-orang munafik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-munafiq sahibul mathalin nari. Yang pertama adalah orang munafik yang diperumpamakan seperti air. Seperti apa? Api. Yang pertama adalah orang munafik yang diperumpamakan seperti api. Itu orang yang meminta dinyalakan api. Ini adalah perumpamaan tentang orang munafik yang sejati. Perumpamaan orang-orang yang munafik tulen. Ini disebutkan oleh Allah pada ayat 17 dan 18 dari surat Al-Baqarah. Jadi munafik api adalah munafik yang mantap, yang sejati, munafik yang tulen. Nah, munafik ini difirmankan oleh Allah, la yarji'un, tidak akan kembali kepada kebenaran. Adapun golongan yang kedua adalah al-munafiq sahibul mathalil ma'i, orang munafik yang diperumpamakan seperti apa? Air. Munafik golongan yang kedua adalah munafik yang bimbang, al-hairun, yang bingung, mutaraddidun, yang selalu ragu-ragu, kadang beriman, kadang kufur, kadang beriman lagi, kadang kufur lagi. Nah, munafik ini lebih ringan kondisinya daripada munafik api. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 19 dan ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, au kasayyibin minas sama, atau seperti orang yang dalam kondisi hujan lebat dari langit. Yaitu kondisi orang yang dimaksud adalah orang munafik. Kasayyibin minas sama, seperti orang yang kehujanan, yaitu di waktu hujan yang sangat lebat. Yang dimaksud ayat yang mulia ini adalah orang-orang munafik di saat mendengarkan Al-Quran. Bagaimana sikap mereka? Bagaimana keadaan mereka? Al-Quran diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hujan yang lebat, hujan yang deras dari langit. Fihi zulumatun, ketika itu kondisinya sangat gelap gulita. Jadi orang munafik di saat turun hujan, kemudian kondisi sangat gelap. Gelap di sini adalah gelapnya hujan yang sangat deras. Kemudian ditambah lagi gelapnya mendung.
dan ditambah lagi gelapnya malam hari. Jadi benar-benar dalam kondisi gelap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang munafik di saat mendengarkan Al-Quran hatinya penuh dengan kegelapan. Gelap apa? Gelapnya syubhat, kemudian gelapnya syukuk, gelapnya keraguan-raguan, dan gelapnya kemunafikan. Jadi orang-orang yang beriman kalau mendengarkan Al-Quran menerima, hatinya dibuka. Adapun orang-orang munafik apabila memperdengarkan Al-Quran hatinya penuh dengan kegelapan. Gelap apa yang dimaksud? Gelap kekufuran, gelapnya kemunafikan, gelapnya syubhat, kerancuan, dan gelapnya keraguan-raguan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ra'dun wa barq. Di saat hujan deras, kemudian kondisi yang gelap gulita disertai dengan petir yang menyambar, wa ra'dun, petir yang menyambar-nyambar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang munafik apabila diperingatkan dengan Al-Quran, terkadang peringatan Al-Quran menjadikan mereka bergetar, takut karena peringatan, karena kuatnya hujjah Al-Quran. Bagi orang munafik, hujjah tersebut, peringatan, ancaman-ancaman Al-Quran seperti suara petir, wa ra'dun wa barq, dan seperti kilatan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Orang-orang munafik apabila memperdengarkan Al-Quran karena khawatir, takut, ibaratnya takutnya orang yang sedang kehujanan disertai petir dan kilat yang menyambar, maka mereka meletakkan jari-jarinya di telinga mereka, minas sawa'iq, karena takut dengan petir, hadarul maut, khawatir dengan kematian. Demikian orang-orang munafik apabila memperdengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran, mereka berusaha menutup telinga mereka agar tidak mendengar. Dan ini adalah ciri orang-orang kafir. Kenapa? Khawatir karena mereka terus mendengarkan Al-Quran pasti ikut. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hal ini, wa qala alladhina kafaru la tasma'u lihadal Quran. Orang-orang kafir berkata, janganlah mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Kalau kalian mendengarkan Al-Quran, nanti lama-lama kalian akan terpengaruh karena kuatnya hujjah Al-Quran. Wal ghaufi, dan Al-Quran buanglah dari kaum muslimin, la'allakum taghlibun, agar kalian bisa mengalahkan mereka. Demikian orang-orang munafik, ketika mendengarkan Al-Quran mereka menutup rapat-rapat supaya tidak terpengaruh, supaya tidak ikut, tidak mengikuti petunjuknya Al-Quran. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi, mengawasi orang-orang kafir. Tidak ada satupun perbuatan mereka yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat menyambar pandangan-pandangan mereka. Artinya
hampir-hampir ayat-ayat Al-Quran membongkar aibnya orang-orang munafik. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir ayat Al-Quran yang jelas yakhtafu absarahum, membongkar aibnya orang-orang munafik. Kullama adaa'a lahum masyaw fihi. Ketika ada cahaya, ini cahayanya kilat. Ketika melihat cahaya, mereka berjalan, senang berjalan di atasnya atau dalam kondisi tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang munafik di saat Islam menang, mereka ikut senang, ikut menikmati. Seperti contohnya umat Islam menang, mendapatkan harta rampasan, mereka ikut ingin mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut. Wa idza kullama adaa'a lahum masyaw fi. Jika Islam menang, dimenangkan oleh Allah, orang-orang munafik ikut-ikutan dan merasa senang juga, baru merasa tentram kalau Islam dimenangkan. Wa idza adlama alaihim qamu. Tapi kalau dalam kondisi gelap, qamu, mereka berhenti, mereka ragu-ragu lagi, mereka bimbang lagi. Demikian orang-orang munafik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, namun mereka berada di tepi kebinasaan. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mendapatkan kebaikan, tenang, senang, bahagia. Wa in asabathu fitnatun. Tetapi apabila mereka ditimpa musibah, in qalaba ala wajhi, kembali kepada kekufuran, khasirat dunya wal akhirah. Orang semacam itu adalah rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu adalah kerugian yang nyata. Maka orang-orang munafik, jika Islam menang, mereka senang. Tapi kalau jika Islam diuji oleh Allah dalam kondisi lemah, mereka membenci, mereka kembali kepada kekufuran. Walau sya'allahu la dahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki, Allah akan melenyapkan atau menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik agar berhenti dari kemunafikannya. Kalau tidak, Allah akan mencabut pendengaran mereka dan mencabut pandangan mereka. Dicabutnya di sini pada ayat ini yang dimaksud secara hissi atau bisa jadi secara apa? Maknawi. Lihatlah, perhatikan, renungkan pada ayat sebelumnya tentang munafik api. Allah berfirman, dahaballahu binurihim. Allah lenyapkan cahaya mereka. Karena orang munafik api mantap dengan kemunafikannya, ridha dengan kemunafikannya, munafik yang sejati, munafik yang tulen. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Allah berfirman, fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali. Adapun tentang munafik air, Allah masih menisbatkan kepada kehendaknya. Walau sya'allahu, kalau Allah menghendaki, Allah mencabut pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Artinya di antara orang-orang munafik kadang-kadang ada yang sadar karena mereka bimbang, kadang iman, kadang kafir, kadang iman, kadang kafir. Kemudian di antara mereka sedikit ada yang bertaubat
dan taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan masih dalam kondisi kebimbangannya dan kemunafikannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita bacakan keterangan Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang deras dari langit. Ai kasahibi saybin, artinya seperti orang yang sedang kehujanan. Wa huwal matarul ladzi yasubu ay yanzilu bikathrah. Saybun artinya hujan yang turun dengan deras. Yang dimaksud ini adalah perumpamaan apa tadi? Perumpamaan Al-Quran seperti hujan yang sangat deras. Fihi dhulumat, orang yang sedang kehujanan tadi memiliki kegelapan, di dalamnya ada kegelapan. Dhulmatul lail, dhulmatus sahab, wa dhulmatul matar. Gelapnya malam, gelapnya awan, dan gelapnya cuaca yang sedang hujan. Artinya apa? Orang munafik banyak ragu-ragu, banyak bimbangnya, banyak subhatnya, gelap kekufurannya dan kemunafikannya. Wa fihi ra'dun, dan kondisi tersebut disertai petir. Wa huwa sautul ladzi yusma'u minas sahab, yaitu suara yang didengar dari awan. Wa fihi barqun, dan juga terdapat kilat. Wa huwa ad-dhau'ul lami' al-musyahad minas sahab, yaitu cahaya yang mengkilat yang disaksikan keluar dari awan. Jadi lihatlah orang munafik, cahayanya Al-Quran seperti kilat. Orang yang beriman cahayanya seperti matahari, terang benderang. Al-Quran, bandingan di cahaya Al-Quran bagi orang munafik seperti kilat, memberi petunjuk sekejap mata saja. Demikian orang munafik. Kenapa? Karena kemunafikannya, karena keraguan-raguannya, dan karena subhat yang ada pada diri mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kullama adha'a lahum, setiap kali kilat menyinari mereka. Ay al-barqu fi tilka dhulmah, artinya kilat yang menerangi mereka di kegelapan tersebut. Masyau fihi wa idza adlama alaihim qamu. Jadi apabila jalan mereka disinari dengan kilat, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qamu, dan apabila kondisi gelap lagi, mereka qamu, ay waqafu, berhenti. Fahakada, demikian halatul munafikin, kondisi orang-orang munafik. Idza sami'ul Qur'an, apabila mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa awamirahu wa nawahiyahu, itu mendengarkan perintah-perintah Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran. Wa wa'dahu wa wa'idahu, mereka mendengarkan janji-janji Al-Quran dan ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, orang-orang munafik meletakkan telinga-telinga, meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Wa a'radu an amrihi wa nahihi, dan mereka berpaling dari perintahnya dan larangannya. Wa wa'dihi wa wa'idihi, dan mereka pun berpaling dari janji-janji Al-Quran dan dari ancaman-ancaman Al-Quran. Fayaru'uhum wa'iduhu
wa tuz'ijuhum wu'uduhu. Ancaman Al-Qur'an menakutkan mereka, dan janji-janji Al-Qur'an menjadikan mereka gelisah. Itu mereka tidak percaya. Fahum yu'riduna anha ghayata ma yumkinuhum wa yakrahuna karahata sahibis saib alladhi yasma'ur ra'dah. Mereka berpaling dari Al-Qur'an dan mereka membenci Al-Qur'an seperti orang yang kehujanan membenci yasma'ur ra'dah, membenci suara petir. Fayaj'alu asabi'ahu fi udunaihi khasyatal maut. Orang yang kehujanan tidak suka mendengar suara petir, maka mereka meletakkan jari-jari mereka di telinganya karena takut kematian. Fahada rubbama hasalat lahu salama. Orang yang kehujanan bisa jadi selamat. Wa ammal munafiqun, adapun orang-orang munafik, fa anna lahum as-salamah. Adapun orang-orang munafik, bagaimana mereka bisa selamat? Wa huwa ta'ala muhitun bihim qudratan wa ilman. Sedangkan Allah meliputi orang-orang munafik dengan kekuasaannya dan dengan ilmunya. Fala yafutunahu wa la ya'jizunahu. Orang-orang munafik, perbuatan mereka tidak ada satupun yang luput dari Allah, dan tidak ada satupun perbuatan mereka yang lemah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yahfadu alaihim a'malahum wa yujazihim alaiha atammal jaza. Bahkan Allah menjaga atau mengawasi amal mereka dan membalas dosa-dosa mereka dengan balasan yang sempurna. Kemudian Fadilatul Syekh rahimahullah berkata, walamma kanu mubtalina bisimami wal bukmi wal ama al ma'nawi. Tatkala orang-orang munafik mubtalina, mereka ditimpa, diberi musibah oleh Allah, bisimam, yaitu telinga mereka dungu dan mulut mereka bisu, kemudian mata mereka buta, al-ma'nawi, secara maknawi, wa masdudatun alaihim turuqul iman, dan jalan-jalan keimanan ditutup bagi mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau sya'allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan pandangan mereka, ay al-hissiyah, yaitu secara nyata. Artinya benar-benar pandangan mereka dan penglihatan mereka dicabut oleh Allah. Kemudian beliau rahimahullah berkata, fafihi takhwifun, ini adalah ancaman bagi mereka, wa tahdhirun minal uquba ad-dunyawiyah, dan peringatan bagi mereka dari hukuman dunia. Liyahdaru, agar mereka takut, fayartadi'u, dan mereka berhenti, an ba'di syarrihim, dari sebagian keburukan mereka, wa nifaqihim, dan dari kemunafikan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai', tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah. Wa min qudratihi annahu idza syaa syai'an fa'alahu, dan di antara kekuasaan Allah yang sempurna adalah jika Allah menghendaki sesuatu, Allah mengerjakannya. Min ghairi mumani'in wala mu'aridin, tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan. Wa fi hadhil ayah wa ma asbahuha raddun 'alal qadariyah alqailin bi anna af'alahum
ghaira dakhilatin fi qudratillahi ta'ala. Ayat ini dan yang semacamnya adalah bantahan kepada kelompok Qadariyah, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasannya perbuatan-perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lianna af'alahum min jumlatil asya' ad-dakhilah. Padahal perbuatan manusia masuk di dalam asy-syai', yaitu firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dari ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Fiha masyru'iyatul ingdar bil Quran. Disyariatkan memberi peringatan dengan Al-Quran pada siapapun juga, pada orang kafir, kepada orang munafik, kepada kaum muslimin, berilah peringatan dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir bil Quran may yakhafu 'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran bagi siapa yang takut dengan ancamanku. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, bayanu quwwati hujjatil Quran, keterangan kuatnya hujjah Al-Quran. Jadi hujjah Al-Quran sangat kuat sampai orang-orang munafik meletakkan telinga mereka tidak kuat mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Satu, mereka khawatir ikut. Demikian orang-orang kafir. Jadi kalau terus-terusan mendengar Al-Quran, mereka khawatir ikut dengan ajaran, mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha annallaha daraba mathalan lil Quran bil matar. Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan Al-Quran seperti hujan, itu hujan yang deras. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperumpamakan Al-Quran, diperumpamakan seperti hujan yang deras. Dijelaskan oleh para ulama, li'anna bil matar tahya al ajsam wa bil Quran tahya al qulub. Yang demikian itu karena dengan hujan badan ini tumbuh, bisa hidup. Dan dengan Al-Quran hati-hati manusia bisa hidup. Jadi tidak ada kehidupan. Jadi badan ini tidak akan mungkin hidup dengan baik kecuali dengan air. Demikian pula hati manusia tidak akan bisa hidup kecuali dengan Al-Quran. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika anjalna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami turunkan kepada kamu engkau ruh, yaitu Al-Quran. Dijelaskan ibaratnya ruh, karena dengan Al-Quran hati manusia ini bisa hidup. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allah minal ilmi wal huda
kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan, sesungguhnya perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku, itu aku diutus oleh Allah membawa ilmu dan membawa petunjuk. Perumpamaannya seperti perumpamaan hujan yang deras yang turun di sebuah tanah. Fakanat fa'asabat minha fa'asabat ardan. Itu hujan yang turun di sebuah tanah. Fakanat minha naqiyatun. Di antara tanah ada tanah yang subur. Faqabilatil ma', tanah yang subur menyerap air. Fa'ambatatil kala'ah wal usbal kathir. Sehingga tanah yang baik, tanah yang subur menumbuhkan tanaman dan rumput yang banyak. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa kanat minha ajadibu. Dan di antara permukaan tanah ada yang keras, tanah yang keras. Amsakatil ma, yaitu menahan air. Fanafa'allahu bihan nas, lalu Allah menjadikan air tersebut manfaat bagi manusia. Fasaqau wa zara'u, fasharibu wa saqau wa zara'u. Mereka bisa minum dari air tersebut, bisa menyirami tanaman, dan juga bisa bercocok tanam dengan air tersebut. Ini adalah hatinya orang-orang yang beriman, seperti tanah yang baik dan seperti tanah yang menahan air. Adapun hatinya orang-orang munafik, Nabi SAW bersabda, wa asabat minha ardon wa asabat minha ta'ifah. Dan adapun hujan ada yang turun di permukaan tanah. Innama hiya qi'an, tanah yang datar. La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Tanah tersebut tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikianlah hati-hati orang-orang munafik. Dan demikianlah perumpamaan Al-Quran, diperumpamakan dengan hujan yang lebat. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha anna sahibasy syak wasyubhah la yantafi'u bil Quran. Bahwasanya orang yang banyak keraguannya, orang yang banyak syubhatnya, tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Jadi apabila dibacakan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, kok hati ini banyak syubhatnya, banyak keraguannya, maka sedikit manfaat atau bahkan tidak ada manfaatnya ketika disampaikan Al-Quran. Demikian kondisi orang-orang munafik. Mereka mendengarkan Al-Quran, iya, bahkan mereka membaca Al-Quran, iya, namun mereka tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam hati mereka penuh dengan syubhat, penuh dengan kemunafikan, dan penuh dengan keraguan. Kemudian pelajaran berikutnya, al-hathu ala talabil huda inda sama'il Quran. Anjuran atau perintah meminta petunjuk ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau mendengarkan Al-Quran, mintalah petunjuk kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah kepada petunjuk yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang soleh. Mintalah ketakwaan, mintalah huda. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-hidayah biyadillah, karena petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah berusaha mendapatkan petunjuk dengan mendengarkan Al-Quran. Kita sudah berupaya untuk memperoleh petunjuk, mendapatkan ketakwaan
dengan menghadiri majelis ilmu. Ini sudah bagus. Lebih utama lagi dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka hati kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ilma mawahib, karena ilmu itu anugerah dari Allah. Demikian pula petunjuk, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal soleh adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka al-muwaffaq, orang yang mendapatkan taufik, adalah orang yang semangat menuntut ilmu dan semangat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha at-tahdhiru minal i'rad 'anil Qur'an. Peringatan keras berpaling dari Al-Qur'an. Peringatan keras berpaling dari Al-Qur'an. Berpaling maksudnya tidak menghiraukan, tidak mau, tidak meyakini perintahnya, tidak mengimani larang-larangannya, dan tidak mengamalkan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ini adalah perbuatan orang-orang munafik, wal iyadu billah. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi an-nahi 'anil ghaflah 'inda sama'il Qur'an, larangan lalai ketika dibacakan Al-Qur'an. Larangan lalai, tidak memperhatikan ketika sedang dibacakan Al-Qur'an. Kalau zaman sekarang orang-orang dibacakan Al-Qur'an kemudian sibuk dengan HP-nya. Nah, ini perbuatan yang sangat tercela. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Itu orang-orang munafik ketika dibacakan Al-Quran berusaha lalai, berusaha tidak memperhatikannya. Bahkan mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, min sifatil munafiqin at-tuma'ninatu fis sarra warruju'u ilal kufri fid dharra. Termasuk ciri orang munafik, tenang, senang apabila mendapatkan kebahagiaan, tetapi kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan dalam keadaan musibah. Ciri orang munafik demikian. Jadi kalau Islam menang, kemudian dibagi-bagi harta rampasan perang, senang mereka, senang beragama Islam. Tapi kalau Islam dikalahkan, maka mereka tidak suka, mereka kembali kepada kekufuran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 48 ayat 49, Allah berfirman, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa iyyakul lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin. Dan apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya supaya mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah hukum dari perkara mereka, mereka berpaling, mereka tidak mau. Wa iyyakul lahumul haqq, namun mereka jika mendapatkan hak, mereka mendapatkan keuntungan, ya'tu ilaihi mud'inin, mereka akan datang, mud'inin ay musri'in, dengan segera. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang 10 dan ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara manusia ada yang
berkata, kami beriman kepada Allah. Fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Apabila diuji di jalan Allah, ditimpa musibah di jalan Allah, dia menjadikan ja'ala fitnatan nas, dia menganggap siksa dari manusia, gangguan manusia seperti siksa Allah. Wala in idza jaa nasrum minallah, tapi kalau Islam dimenangkan, datang pertolongan dari Allah, mereka berkata, inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia? Wala ya'lamannallahu alladhina amanu, Allah benar-benar mengetahui siapa yang beriman. Wala ya'lamannallahul munafiqin, dan Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang munafik. Dengan demikian, orang munafik kalau rezekinya lancar senang. Orang munafik kalau Islam ini bagi-bagi uang terus senang. Orang munafik seperti itu. Kalau Islam ditimpa musibah, mereka kembali kepada kekufuran. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fiha ats-tsabatu 'alal iman fis sarra'i wad dharra, teguh di atas keimanan. Perintah teguh di atas keimanan dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang, atau dalam kondisi susah. Demikian orang-orang yang beriman. Apabila dalam kondisi senang, tetap istiqamah imannya. Dalam kondisi susah, tetap istiqamah imannya. Jangan seperti orang-orang munafik. Kalau kondisi senang, sholat rajin. Kalau kondisi susah, malas-malasan, frustasi. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 22 tentang sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat radhiyallahu anhum dalam kondisi perang mau dihabisi, mau dihancur leburkan. Allah berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang yang beriman melihat pasukan sekutu. Pasukan sekutu ini mau hendak membumi hanguskan Madinah. Madinah mau dihabisi. Para sahabat melihat pasukan sekutu, bukan melihat uang ini, bukan melihat emas, bukan melihat harta yang melimpah ruah, melihat musuh datang. Mereka berkata, hada ma wa'adana Allah wa rasuluh, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan Allah benar dengan janjinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jujur dengan janjinya. Lihatlah imannya para sahabat. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi datangnya musuh yang mau menyerang tidak menambah mereka, kecuali tambah Islamnya, yakinnya tambah. Allahu akbar. Allahu akbar. Demikianlah orang-orang yang beriman. Hendaklah kita mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau orang munafik seperti firman Allah di antara manusia, yaitu surat Al-Hajj ayat yang 11 tadi sudah dibacakan, beribadah kepada Allah. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah namun berada di jurang kebinasaan. Fa in asabahu khair, kalau mendapatkan kebaikan, rezekinya lancar, usahanya lancar, istrinya senyum, anaknya tertawa, makannya enak, tidurnya nyenyak, apalagi itma'an nabi, tenang mereka, sholat rajin, semangat ngaji dan seterusnya. Wa in asabathu fitnah, ketika dicoba oleh Allah, kondisi itu tidak selalu mulus. Allah memberi rizki, Allah memberi ujian, dicoba oleh Allah. Inqalaba ala wajhi, kembali kepada kekufuran, frustasi, ngaji kok gini-gini aja, kembali kepada kemaksiatan. Wal iyadu billah,
khasirat dunya wal akhirah. Orang yang semacam itu adalah rugi dunia dan rugi akhirat, tidak punya prinsip. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang nyata. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, terdapat pelajaran innal munafiqin amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru. Demikian orang munafik itu bingung, beriman kafir, beriman kafir, beriman kafir. Pada akhirnya Allah tambahkan kekufuran bagi mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 137, 138, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang munafik yang beriman, tsumma kafaru, kemudian kufur, tsumma amanu, kemudian iman lagi, tsumma kafaru, kemudian kufur lagi, tsumma zdadu kufra, kemudian bertambah kekufurannya, lam yakunillahu liyahdiyahum, Allah tidak akan memberi petunjuk bagi mereka, wala lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak memberi petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. Kemudian Allah berfirman, basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima, berikan kabar kepada orang-orang munafik, bagi mereka disediakan adab yang pedih. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal munafiqin al mutaraddidin idza tabu taballahu alaihim. Orang munafik yang ragu-ragu, jika bertaubat Allah menerima taubat mereka. Jika mereka orang munafik benar-benar taubat dengan taubatan nasuha, Allah akan menerima taubat mereka. Maka orang yang munafik air ragu-ragu. Di antara mereka ada yang kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145 dan 146. Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka diancam neraka paling bawah, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan penolong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayatnya apa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang yang bertobat, kecuali mereka yang bertobat lalu memperbaiki diri mereka, kemudian mereka istiqamah dengan syariat Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, maka mereka bersama orang-orang yang beriman, dan Allah memberi pahala orang-orang yang beriman pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 24 Allah berfirman, liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Allah membalas orang yang jujur dengan balasan yang baik dengan kejujuran mereka, dan Allah akan menyiksa orang-orang munafik atau menerima taubat mereka jika Allah menghendakinya. Artinya orang yang munafik yang ragu-ragu, kadang-kadang mereka merasakan Islam itu benar, insya'a au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Intinya orang-orang munafik yang ragu-ragu jika bertaubat Allah menerima taubat mereka.
Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran at-tahdhiru minal uqubah ad-dunyawiyah qabla al-uqubah al-ukhrawiyah. Peringatan keras dari hukuman dunia sebelum hukuman akhirat. Kemudian pelajaran berikutnya fiha itsbatu al-masyi'a lillah. Kita mengimani kehendak Allah. Artinya apa? Artinya semua yang terjadi di dunia ini dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala al-Imam Ahmad al-qadaru qudratullah. Takdir itu menurut Imam Ahmad, takdir adalah qudratullah, kekuasaan Allah. Takdir adalah kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya fiha raddun 'alal qadariyah. Bantahan kepada kelompok qadariyah, yaitu kelompok yang mengingkari takdir. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.